Katakan ada yang capek, ada yang lelah, ada yang letih untuk menghadiri pengajian. Tapi alhamdulillah Bapak dan Ibu yang hadir kesempatan hari ini tetap punya semangat yang membara. Alhamdulillah. Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Nah, ini harus menjadi semangat kita dengan surat Mujadilah ayat 1 ini. Allah mengangkat orang-orang yang beriman. Semoga kita termasuk orang-orang yang beriman itu. Dari golongan kamu semua. Dan juga orang-orang yang dikaruniai ilmu pengetahuan beberapa derajat. Kalau kita telah dipilih Allah sebagai orang yang beriman, lalu kita termasuk juga kepada golongan hambanya, umatnya Nabi Muhammad yang menuntut ilmu, insya Allah kita termasuk menjawab surat Al-Mujahidah ayat 1 ini sebagai orang yang ditinggikan oleh Allah, berilman dan berilmu pengetahuan itu beberapa derajat, beberapa tingkatan. Begitu pula di dalam surat Az-Zumar misalkan ayat 9-nya, kul hal yastawil ladzina amanu, kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, adakah sama orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu pengetahuan? Jadi Allah menyetir di ayat ini semacam pertanyaan. Dan tentulah tidaklah sama orang yang berilmu pengetahuan dengan yang orang yang tidak berilmu pengetahuan. Dan inilah salah satu manfaat yang luar biasa dari majlis yang senantiasa setiap hari Jumat ini diadakan oleh Ustadz Nam bersama teman-teman. Saya rasa ini jawaban daripada talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin juga. Kewajiban bagi seluruh kaum muslimin itu tidak hanya salat, puasa, zakat, dan ibadah-ibadah lainnya. Tetapi tidak kalah penting adalah kewajiban kita, adalah kewajiban menuntut ilmu. Mengkaji Al-Qur'annya, mengkaji sunnahnya, mentadaburi ayat-ayat Al-Quran yang 6.636 ayat itu. Ada juga yang menghitung 6.636 ayat. Begitu pun dengan ribuan hadis-hadisnya harus menjadi budaya kaum muslimin umat Islam hari ini. Sehingga kehebatan umat manusia di bawah naungan kitab suci Al-Quran dan sunnahnya itu betul-betul bisa dirasakan oleh umat manusia, oleh masyarakat muslim. Islam sebagai rahmatan lil alamin itu bisa tidak hanya dalam kata-kata, tetapi dalam wujud nyata dalam kehidupan peradaban umat manusia. Lebih lanjut saya ingin menyampaikan bahwa di dalam surah Al-Fatir juga disebutkan dalam firman Allah, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah adalah dari golongan hamba-hamba Allah yang berilmu pengetahuan. Insya Allah kita hari ini, meskipun Bapak dan Ibu belum sekelas daripada ulama, tetapi tradisi menuntut ilmu hari ini adalah tradisi yang telah dikembangkan oleh para ulama. Kita telah menjawab ayat-ayat Al-Quran, termasuk surat Fatir ayat 28 ini. Begitu pula Rasul juga bersabda, al-ulama warasatul anbiya. Para alim ulama adalah pewaris Nabi. Orang-orang yang berilmu di antara umat manusia, kaum muslimin, orang-orang yang beriman itu adalah merupakan pewaris daripada Nabi. Kita mengetahui bahwa hari ini Nabi dan Rasul kita sudah tidak ada. Tetapi para ulama lah yang menjadi pewarisnya.
guru-guru kita lah, para ustadz-ustadz kita yang menyampaikan Al-Quran dan Sunnah di mimbar-mimbar, di masjid, di musalla, di tengah-tengah kaum muslimin, merupakan adalah pewaris daripada Nabi. Dan tradisi itu pun saya rasa udah bahagian yang kita lakukan. Dari majelis kita pada sore hari ini adalah dalam rangka perwujudan bagaimana mewariskan ilmu adalah al-ulama warasatul anbiya. Mungkin Bapak dan Ibu tidak menjadi para alim ulama pada hari ini, tetapi dengan konsistensi belajar Al-Quran dan Sunnah, mentadaburi ayat-ayat Al-Quran, mentadaburi hadis, tentulah akan memperkaya ilmu dan pada akhirnya tentu akan mewarisi Allah dan Rasulnya, menyampaikan Al-Quran dan Sunnah di tengah-tengah umat kita. Kemudian Rasul juga menyampaikan dalam sebuah hadis yang lain, fadlul alim alal abidi kafadlil qamari lailatal yad'ari ala sair kawakib. Keutamaan orang yang berilmu adalah di atas orang yang beribadah itu seperti keutamaan bulan purnama di atas seluruh bintang-bintangnya. Jadi Rasul memang memberikan perumpamaan yang luar biasa kepada mereka yang menuntut ilmu, yang memuliakan ilmu, yang memperkaya diri dengan ilmu. Karena keselamatan, kesejahteraan umat manusia tentulah banyak ditentukan dengan ilmu. Terutama adalah ilmu yang Allah dan Rasulnya telah mengajarkan kepada kita melalui Al-Quran dan Sunnahnya. Kemudian begitu pula Luqmanul Hakim misalkan memberikan nasihat kepada anaknya. Wahai anakku, katanya, pergaulilah para alim itu, para ulama itu, dan rapatilah mereka, dan dengan kedua lututmu, sebab sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan hati dengan cahaya hikmah, sebagaimana dia menghidupkan bumi dengan hujan lebat dari langit. Jadi Luqmanul Hakim yang kita kenal sebagai orang yang sangat luar biasa memberikan pendidikan kepada anak dan generasinya, maka dia berpesan bagaimana anaknya, generasinya itu supaya mendekat kepada para ulama, sehingga ulama, dengan ulama itulah mereka akan mendapatkan ilmu. Karena ulama sebagai pewaris daripada Rasulullah tentu akan menyampaikan ayat-ayat Al-Quran dan Sunnahnya sebagaimana yang Allah dan Rasulnya ajarkan. Tidak mungkin ilmu akan dapat begitu saja tanpa melalui guru-guru kita, melalui para ulama, para ustadz-ustadz kita dari mimbar-mimbar. Terutamalah kepada mereka yang hari ini telah menyelesaikan sekolahnya, tentulah masjid-masjid, musala-musala, majelis-majelis taklim seperti yang kita hadiri hari ini Bapak dan Ibu. Inilah tempatnya. Kemudian disebutkan bagaimana keutamaan dalam menuntut ilmu juga disampaikan dalam surah An-Nahl ayat 43 misalkan. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanyalah para ahli ilmu pengetahuan itu apabila kamu semua tidak mengerti. Jadi kepada mereka para ulama, para ahli ilmu itulah kita bertanya tentang sesuatu ilmu, berguru dari mereka sehingga kita mendapatkan apa-apa yang kita tidak ketahui. Begitu pula dalam At-Taubah ayat 22 disampaikan,
Yang artinya, mengapa tidak ada sekelompok dari setiap golongan mereka itu berangkat untuk mencari pengertian dalam ilmu pengetahuan. Jadi memang telah diperintahkan sama Allah dan Rasulnya bagaimana ada sekelompok orang. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi harus ada sekelompok orang yang mereka menuntut ilmu, mempelajari ilmu, mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Lalu Al-Quran dan Sunnah itu setelah dia faham, setelah dia tadaburi, dia beramar ma'ruf, mengajarkan kebaikan, melarang kepada kemungkaran dari dari yang diajarkan oleh agama kita. Tanpa bimbingan Al-Quran, tanpa bimbingan Sunnah, tentulah umat manusia tidak tahu apa itu yang ma'ruf, apa itu yang mungkar. Inilah Al-Quran dan Sunnah lah yang membimbing kita. Apa yang ma'ruf, apa yang baik, apa yang mungkar, apa yang buruk, apa yang terlarang. Sehingga kita diajarkan untuk mengikuti kebaikan, meninggalkan keburukan. Itu beberapa ayat kutipan dari saya dari Al-Quran dan Sunnah yang memberikan semangat. Kalau bapak-bapak jauh-jauh datang hari ini, ada yang dari Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Selatan, bahkan Depok, Bogor, dan lain-lain. Ini adalah pekerjaan yang luar biasa. Mengorbankan waktu setengah hari lebih. Karena mencapai tempat yang jauh ini kita butuh waktu 1, 2, 3 jam untuk sampai di sini. Jadi kelelahan dari bapak dan ibu yang datang kemari. Allah dan Rasulnya memberikan catatan, memberikan kemuliaan yang luar biasa. Bahkan dalam hadis yang sangat panjang juga disebutkan, ketika ada sekelompok orang mengaji, berzikir, bermunajat kepada Allah seperti kita di masjid hari ini, maka Allah memerintahkan kepada malaikatnya untuk berpatroli, mencari majelis-majelis ilmu, majelis zikir seperti itu. Kemudian dia perintahkan, coba apa yang diminta majelis itu, laporkan kepada Allah. Kemudian malaikat itu melaporkan, ya Allah, di majelis itu mereka berdoa, bermunajat kepadamu ya Allah, meminta ini dan itu kepadamu ya Allah. Apa kata Allah? Kabulkan semua mintanya, beri semua mintanya. Jadi kalau bapak dan ibu hari ini berdoa, bermunajat, meminta kepada Allah, ini adalah merupakan majelis zikir, majelis yang dimuliakan oleh Allah, yang didengar langsung oleh Allah seluruh minta kita pada hari ini. Dan kemudian malaikat tadi itu dia menyampaikan, ada pula di majelis itu ada orang yang datang tidak menjadi jamaah khusus setiap kajian kita di sini, tetapi dia datang hanya mungkin sambil salat asar di sini, dia tahu ada pengajian kita di sini, dia duduk bersama kita. Kemudian kata Allah, itu yang datang hanya sambilan itu pun apa yang dia minta, kata Allah, kabulkan apa yang diminta, beri apa yang mohon, permohonan doanya dikabulkan. Begitu luar biasanya, begitu dahsyatnya sebuah majelis ilmu, majelis zikir itu. Doa-doa permohonan kita didengar, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.